warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisiliani dari kelas manajemen 01 SMJE 035 dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah ekonomi mikro, yaitu pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Oligopoli salah satu bentuk pesaing yang tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Oligopoli merupakan salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual yang terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Ciri-ciri pasar oligopoli: adanya saling ketergantungan antara perusahaan produsen, advertensi periklanan sangat penting dan intensif, harga jual tidak mudah berubah, adanya hambatan bagi pesaing baru, sulit dimasuki perusahaan baru. Tujuan pasar oligopoli. Tujuan dari pasar oligopoli ialah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Oleh karena hal ini membuat peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen, dan perusahaan terus melakukan inovasi dan mengembangkan produk sebagai semakin lebih baik. Jenis pasar oligopoli. 1. Oligopoli murni. Pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik, misalnya semen dan air mineral. 2. Oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Dampak positif dan negatif pasar oligopoli. Dampak positif. 1. Terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. 2. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. 3. Bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Dampak negatif. 1. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. 2. Akan terjadi perang harga. 3. Produsen bila melakukan kerjasama yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikan pasar oligopoli. 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan produk. 3. Memperhatikan kepuasan konsumen karena ada persaingan penjual. 4. Adanya penerapan teknologi baru. Keburukan pasar oligopoli. 1. Bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopoli karena semangat bersaing kurang. 2. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. 3. Sulit ditembus dan atau dimasuki perusahaan baru. 4. Menciptakan ketimbangan distribusi pendapat. Karakteristik dan ciri pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli. 1. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. 2. Produk homogen atau terdiferensial. 3. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. 4. Kompetisi non-harga. Ciri-ciri pasar oligopoli. Hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Jenis produk ada yang terdiferensiasi dan ada yang tidak. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasinya yang tinggi. Pesaing melalui iklan sangat kuat, menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh.
Faktor penyebab pasar oligopoli. Skala ekonomis. Pada umumnya, perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksi. Hal ini dapat dikatakan dapat membangun suatu industri. Di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber dana yang besar pula. Kompetisi manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Contoh pasar oligopoli: 1. Industri semen, 2. Industri kendaraan bermotor, 3. Rokok, 4. Layanan telekomunikasi, 5. Jasa penerbangan. Jenis-jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni homogen. Jenis yang pertama adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga, tidak terlalu signifikasi oligopoli murni. Juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis yang selanjutnya adalah pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harga tidak berpatok kepada produsen yang lain, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain. Harga produsen sudah meningkat, bisa juga sebaliknya. Produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Selain satu tujuan, produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri setelah yakin produsen yang lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikannya harga produk atau sebaliknya. Pasar terbesar oligopoli rokok. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangat banyak. Bahkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan membuat rokok yang ada. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru, harga rasa lebih dikuasai oleh konsumen. Jika dilihat dari pengertian ini, pasar jenis ini merupakan wadah transaksi jual beli produk yang memang tidak sempurna. Mereka pesaingnya sangat ketat karena pihak produsen sama melancarkan tips dan trik untuk menjaga konsumen tetap bertahan, termasuk dengan cara memainkan harga produk di pasaran.